Legenda kelas malam. Dulu di Korea, karena demi mendapatkan nilai terbaik, beberapa siswa jam belajarnya di sekolah hingga larut malam. Sampai-sampai mereka tertidur di sekolah hingga keesokan harinya. Pada suatu malam, Sang Hai bersama temannya berangkat ke sekolah untuk mengikuti pelajaran tambahan. Malam sudah larut dan dia masih belajar di kelas dengan kelompok belajarnya. Lampu di kelas memang menyala, namun seluruh sekolah diselimuti oleh kegelapan. Beberapa saat kemudian, Sang Hai ingin pergi ke toilet, jadi dia menghentikan belajarnya. Kemudian dia berjalan keluar kelas lalu melewati koridor gelap menuju ke kamar mandi sekolah. Di dalam kelas, ketika beberapa menit berlalu, teman-teman sekelompoknya mendengar sayup-sayup suara ketukan. Kelihatannya suara itu berasal dari jendela. Ketika mereka melihat ke arah jendela, seorang wanita dengan wajah pucat berdiri di luar. "Hei, lihatlah, ada seseorang di jendela." "Hah? Siapa dia?" Sosok wanita tua itu mendekat ke jendela, matanya tertutup rapat. Lalu, jari-jarinya yang panjang mengetuk-ngetuk kaca jendela. Semua siswa yang di kelas heran dengan apa yang dilakukan seorang wanita tua itu malam-malam begini di lingkungan sekolah. Kemudian wanita itu membuka matanya. Semua langsung tercekat dalam ketakutan. Wanita itu tidak memiliki mata. Wanita itu memukul-mukul kaca jendela hingga pecah. Di kamar mandi sekolah, Sang Hai sedang mencuci tangannya. Suasana sangat sunyi, dia tidak mendengar teriakan di dalam kelas. Dia sama sekali tidak tahu kalau di kelas terjadi kekacauan dan pembantaian. Sang Hai membuka pintu kamar mandi dan berjalan menuju koridor. Ketika dia sampai di kelas, langkahnya terhenti. Teman-temannya sudah tidak bernyawa lagi, beberapa mayat tergeletak di lantai. "Ah, apa ini?" Lalu, dia mendengar langkah kaki menggema dari arah koridor. Sang Hai yang saat itu ketakutan berpikir cepat. Dia langsung membaringkan tubuhnya di lantai, di sebelah temannya yang sudah menjadi mayat. Dia mendengar sesuatu bergerak pelan ke dalam kelas. Sang Hai menjaga matanya agar tetap tertutup dan berpura-pura mati. Dia mendengar suara gemerisik, sepertinya sesuatu sedang bergerak di ruangan tersebut. Dengan ketakutan yang sangat, Sang Hai berbaring dan sebisa mungkin tidak membuat suara apa-apa. Dia mendengar suara berbisik, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sang Hai semakin takut, namun dia penasaran dengan suara itu. Dengan hati-hati dia melihat dari celah kelopak matanya untuk mengintip. Sang Hai menutup matanya lagi dan mencoba sekeras mungkin untuk tidak menjerit. Dia bisa mendengar hantu yang bergerak pelan-pelan mengelilingi ruangan, dari mayat ke mayat, berbisik di antara nafasnya. Hantu itu sudah hampir di dekatnya. Sang Hai mencoba tidak bernafas. Tiba-tiba, hitungan itu berhenti. Sang Hai tetap berusaha tidak bergerak. Dengan tegang dia mencari suara sekecil apapun. Dia takut untuk menggerakkan tubuhnya. Tidak ada suara siapapun. Ruang kelas tiba-tiba sunyi. Setelah beberapa menit kesunyian,
San Hai yakin kalau hantu itu sudah pergi. Perlahan San Hai membuka matanya. Tapi ternyata hantu itu merangkak ke arahnya, melihat ke mata San Hai. Ah! Tidak! Satu jari pucat seperti tulang mengarah lurus ke wajah San Hai yang ketakutan. Satu, dua, hantu itu berkata ketika dia mencongkel kedua bola mata San Hai. Tamat.